Shalom adik-adik semuanya, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan hari ini, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Betul adik-adik? Tiba saatnya sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya sudah siap ya? Sudah siap? Oke. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Musa dan 10 hukum Tauratnya, hari ini kita mau belajar tentang orang muda yang kaya. Nah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita mau buka Injil Matius pasal 19 ayat 16-22. Kak Yeti ulangi ya. Cerita ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16-22. Yuk, Kak Yeti ajak semua adik-adik di rumah baca bersama-sama dengan Kak Yeti di sini ya. Tentunya. Yuk, kita mulai. Kita baca judulnya terlebih dahulu ya. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, adik-adik, Katie mau cerita sedikit ya tentang cerita firman Tuhan ini. Oke, cerita bacaan kita ini tadi dimulai dengan kisah adanya seorang yang datang kepada Yesus. Tentu saja orang ini masih muda, boleh dikatakan masih muda, dan kaya, karena dia sudah memiliki segala sesuatunya. Tapi ada satu hal, dia belum puas akan hidupnya. Karena dia sudah masih muda, tapi dia sudah memiliki segala sesuatunya, kaya raya, tapi dia belum puas. Dia datang kepada Yesus dan menanyakan kepada Yesus karena ia ingin memiliki hidup yang kekal. Dia tanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang harus Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tanya pemuda itu. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya yang satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, di ayat 18 selanjutnya dikatakan, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain sebagainya." Nah, pemuda ini menjawab adik-adik bahwa semuanya sudah ia lakukan. Nah, masih muda, kaya, dan menuruti, sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah, dari sini kalau kita lihat, wah, keren ya adik-adik ya, masih muda, kaya, dan dia sudah melakukan semua perintah Tuhan. Apalagi? Nah adik-adik, kemudian dia bertanya lagi kepada Yesus, "Apalagi Tuhan yang harus kuperbuat? Karena semuanya sudah aku lakukan sesuai dengan perintahmu," ya kan? Nah, Tuhan menjawab bahwa pergilah dan jualah segala harta milikmu. Boleh dikatakan seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, si anak muda ini menjadi sedih. Dia menjadi sedih sebab hartanya begitu banyak, dan dia harus memberikannya kepada orang miskin. Itu perintah Tuhan. Nah, kalau melihat kejadian cerita ini, dia begitu sedih ketika dia mendengar perkataan Yesus. Tentu saja boleh kayak disimpulkan bahwa dia ini tidak sepakat dengan Tuhan. Dia tidak setuju apabila dia harus menjual apa yang dia miliki, dan dia harus memberikannya kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Nah,
tentu saja dia nggak rela kalau kita lihat ya dari cerita ini. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kasih tentang kita kepada kita, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita dengan mati di kayu salib, seperti beberapa waktu lalu yang kita sudah peringati, yaitu Jumat Agung ya. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kita. Demikian juga Tuhan harapkan bahwa kita juga memiliki kasih kepada orang lain, seperti yang diharapkan Tuhan kepada anak muda ini. Tapi anak muda ini sepertinya tidak mau, sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, untuk menjual harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, dia pergi begitu saja dan meninggalkan Yesus dengan sedih tentunya. Nah adik-adik, kadangkala kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga merasa seperti itu. Betul ya, kita sudah merasa, kita sudah berdoa, kita sudah ke gereja, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah menuruti perintah mama papa kita. Kita merasa itu sudah cukup dan sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Tentu saja ternyata itu belum cukup adik-adik ya. Karena yang Tuhan mau juga adalah kita harus mengasihi sesama kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah adik-adik, kasih kepada sesama kita yaitu yang mungkin kepada saudara kita yang lain, kepada guru di sekolah maupun kakak-kakak guru sekolah minggu di gereja juga, mengasihi teman-teman kita yang lain. Nah adik-adik, tentu saja mungkin hal ini gak mudah, tapi marilah kita mau belajar menaati perintah Tuhan ya. Adik-adik setuju ya? Kenapa? Karena Tuhan katakan jauh sebelum itu, jauh sebelum kejadian ini juga, bahwa Tuhan mau kita itu mengasihi sesama kita ya. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan, dan yang hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita manusia. Boleh kita buka dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ayo kita baca ya. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dengan mengasihi Tuhan, adalah mengasihi sesama kita manusia. Nah adik-adik, Kak Yeti rindu semuanya, kita juga akan berdoa supaya Tuhan memampukan kita, supaya dimanapun kita berada kita boleh menjadi kasih, boleh menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita ya, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Mari kita mau tutup dalam doa. Cukup sekian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi nanti lain waktu. Semuanya Kak Yeti aja lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah kesehatan, kekuatan yang senantiasa Tuhan sudah anugerahkan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami boleh bertemu Tuhan dalam satu hati, dalam satu kasih Tuhan. Walaupun kami di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bertemu, memuji, memuliakan nama Tuhan, juga belajar tentang cerita firman Tuhan. Biarlah sungguh cerita firman Tuhan yang boleh sudah kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh menjadi terang dimanapun kami berada, membagikan kasih kami dimanapun kami berada Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, juga seluruh negara Tuhan yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, apabila sudah waktunya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sudah cukupkanlah penderitaan ini Tuhan, supaya kami semuanya boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan, dapat beribadah kembali di gereja Tuhan, bertemu satu dengan
yang lain, teman-teman kami yang lain Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus menyertai kami Tuhan, sampai pada waktunya nanti kami boleh bertemu dan berkumpul kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.